semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Margaret Gracia. Saya sering dipanggil Dr. Grace. Saya adalah salah satu alumnus MAK 4 BPK Penabur Jakarta. Hari ini saya akan membahas mengenai isolasi mandiri pada masa pandemi COVID seperti ini. Saat ini kita harus mengetahui bagaimana caranya untuk isolasi mandiri dengan benar, karena isolasi mandiri yang benar akan memberikan outcome yang lebih baik. Mari kita simak. Apakah semua pasien COVID-19 itu boleh isoman atau isolasi mandiri? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pasien dengan isolasi mandiri itu harus memiliki syarat bahwa pasien itu tidak bergejala atau pasien itu memiliki gejala yang ringan. Syarat berikutnya adalah pasien sebaiknya memiliki ventilasi yang cukup di rumahnya. Jadi, selama isolasi mandiri, kita harus tetap tinggal di rumah. Kemudian, kita juga harus menerapkan protokol kesehatan di rumah yang ketat. Contohnya, seperti cuci tangan dengan menggunakan 6 step, itu menggunakan sabun dan air yang mengalir. Bisa juga kita menggunakan hand sanitizer, namun penggunaannya hanya terbatas. Kemudian harus tetap cuci tangan. Dan kita harus jaga jarak dengan anggota keluarga yang lain. Kita harus menggunakan masker yang benar dengan menutupi hidung dan mulut, diganti setiap 4 jam. Kemudian menggunakan alat makan yang berbeda dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian kita juga harus menjaga jarak satu sama lain. Nah, untuk makanan itu memang sebaiknya pasien tidak makan bersama dengan keluarga. Obat-obatan apa yang harus dikonsumsi selama isolasi mandiri? Jadi, pada pasien dengan terkonfirmasi positif COVID, itu harus mendapatkan konsultasi kepada tenaga kesehatan. Kenapa? Karena gejala yang berbeda mungkin bisa memberikan terapi yang berbeda juga pada pasien. Sehingga sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Karena mungkin saja bisa timbul efek samping ataupun resiko yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya oleh pasien, dan selama pengobatan harus dilakukan pemantauan oleh tenaga medis. Alat apa sih yang harus kita siapin selama kita isolasi mandiri selain obat-obatan yang dikasih oleh dokter? Jadi kita harus menyediakan yang namanya pulse oximetry atau alat pengukur saturasi oksigen dan detak jantung kita selama proses isolasi mandiri. Selain itu kita juga harus menyiapkan termometer atau pengukur suhu tubuh, gunanya untuk mengetahui perkembangan dari penyakit kita. Kapan kita bisa menyelesaikan isolasi mandiri? Pada pasien dengan tanpa gejala, pasien itu dapat menyelesaikan isolasi mandiri setelah 10 hari setelah terkonfirmasi positif. Kemudian, pada pasien dengan gejala yang ringan, itu dapat menyelesaikan isolasi mandiri selama 10 hari sejak timbulnya gejala, dan ditambah lagi dengan 3 hari bebas gejala sama sekali. Itu merupakan panduan yang terakhir yang dikeluarkan oleh PAPDI. Jadi kapan kita harus menentukan pasien ini perlu dibawa ke rumah sakit atau tidak? Apabila penderita COVID itu mengalami perburukan atau kondisi yang semakin menurun seperti penurunan kesadaran, kemudian pasien itu tidak bisa makan sama sekali, kemudian pasien itu sesak, kadar oksigen yang tercatat di pulse oximetry kurang dari 93, sebaiknya pasien itu segera dibawa ke rumah sakit sebelum terlambat. Demikian informasi seputar isolasi mandiri dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui DM ya. Terima kasih.